Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita mengenai tragedi anak kesayangan. Tragedi anak kesayangan ini diungkapkan oleh firman Tuhan dalam Kejadian 35 sampai 39. Saya bacakan dasarnya dari Kejadian 37 ayat 1 dan 1 sampai seterusnya, berbunyi demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu padanya dan tidak mau menyapanya dengan lama. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, dan Yusuf adalah seorang yang jujur. Karena begitu cintanya Yakub terhadap Yusuf, begitu dia mengasihi Yusuf, maka dia membuat perbedaan perlakuan terhadap Yusuf dibanding dengan saudara-saudara atau anak-anak yang lain. Kepada Yusuf, firman Tuhan berkata, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Tidak dikatakan bahwa anak-anaknya yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Dari saking cintanya Yakub terhadap Yusuf, dia melakukan perlakuan yang berbeda, khusus kepada Yusuf. Lalu di sisi yang lain, Yusuf seorang yang jujur. Setiap kali dia pergi bekerja bersama kakak-kakaknya, dia pulangnya memberikan laporan tentang perilaku buruk daripada saudara-saudaranya, abang-abangnya. Dan kedua hal itu membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, terjadilah tragedi. Tragedi yang pertama adalah di mana saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Apalagi ditambah dengan cerita mimpi-mimpi yang dimiliki oleh Yusuf, membuat saudara-saudaranya, para abangnya itu benci dan bersiasat untuk membunuh dia. Tetapi mereka tidak jadi membunuh, tapi menjual Yusuf kepada orang Ismail. Lalu orang Ismail menjadikan Yusuf menjadi budak. Firman Tuhan berkata begini dalam Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ia dijual. Ini membuktikan bahwa Yusuf menjadi seorang budak. Mari coba kita membuat semacam bayangan dari anak yang paling disayangi, dicintai dengan pakaian yang megah-megah, sekarang terpuruk menjadi budak dengan diperlakukan kasar dan direndahkan. Itu tentu sangat menyakitkan. Itu tragedi yang kedua. Tragedi pertama, dia dipukuli oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi tragedi yang dialami Yusuf tidak berhenti di situ. Dia mengalami tragedi yang ketiga, ketika sesudah menjadi seorang kepercayaan di rumah Potifar, di dalam kesalehan yang dia pertahankan, ia dipindah oleh istri Potifar sehingga dia harus masuk penjara menjadi tahanan dari seorang kepala pengawal kerajaan. Itu pastilah tahanan yang sangat berat, penjagaan pengawalan yang sangat kuat. Itu menyedihkan. Dari seorang budak menjadi terbina, dituduh telah memperlakukan istri tuanya dengan buruk, padahal dia tidak melakukannya.
dia malah mempertahankan kesuciannya, dia difitnah oleh istri Potifar. Itu tragedi. Seorang yang disayangi oleh ayahnya, dimanjakan oleh ayahnya, dimuliakan oleh ayahnya, sekarang menjadi orang yang dijual, menjadi budak, bahkan menjadi terpidana di negeri orang. Seakan-akan masa depannya akan berakhir di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu dimulai dari mana? Dimulai dari seorang ayah yang memperlakukan anaknya dengan pilih kasih. Di dalam Kolose, firman Tuhan berkata begini, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan agar para ayah tidak membuat hati anaknya menjadi tawar karena sakit hati. Yusuf telah dikasihi oleh Yakub secara khusus, dan itu membuat para abangnya sakit hati dan tawar hati, sehingga muncul di hati mereka untuk berlaku jahat terhadap Yusuf. Tapi bukan hanya keinginan dan mereka mewujudkannya, mereka memukuli Yusuf dan menjual Yusuf menjadi budak. Dan dari seorang budak akhirnya Yusuf menjadi seorang tahanan di Mesir. Ini sebuah tragedi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hindarkan tragedi persaudaraan di antara anak-anak kita dari memperlakukan mereka pilih kasih. Kita jauhkan tindakan kita, perkataan kita yang bisa membuat hati anak-anak kita sakit dan tawar hati, sehingga mereka rusak masa depannya, rusak kepribadiannya. Mari para ayah, mari para ibu, kita dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 21 ini, dan kita cermati peringatan melalui kehidupan Yakub dengan anak-anaknya yang telah membuat perilaku berbeda terhadap Yusuf dan mengakibatkan sakit hati dan tawar hati dari anak-anak yang lain kepada Yusuf. Dijauhkan kita dari perilaku ayah seperti itu, dijauhkan kita dari perilaku seorang ibu seperti itu, dijauhkan kita dari perilaku orang tua seperti itu. Tetapi juga kepada anak-anak muda yang bersaudara, engkau berhenti sakit hati terhadap saudara. Jangan biarkan engkau tawar hati. Bangkit dan kasihi hormati ayah ibumu, kasihi saudara. Engkau pasti diberkati Tuhan.